kita sudah masuk di akhir tahun ini ya, tinggal 1 bulan ke depan kita masuk dengan suasana Natal ya. Tapi semuanya itu karena kasih Tuhan. Tema Tuhan yang mau kita dengarkan pada siang hari ini adalah dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Dan tema kami komunitas orientasi mengasihi di bulan November ini adalah Yesus di dalamku menjadikan aku hidup. Amin. Ya, kita akan baca di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Begini firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau meneguhkan ya, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita puji, dan kepada siapa kita berdoa. Tak ada satu manusia pun yang bisa menyelami betapa dalamnya kekayaan, betapa luar biasanya hikmat daripada Tuhan, dan segala pengetahuan yang ada daripada Tuhan. Otomatis kita yang merasa kaya, merasa punya hikmat, merasa punya pengetahuan yang lebih, gak ada apa-apanya, jadi gak usah sombong. Dan segala keputusan-keputusan Tuhan terhadap doa kita, terhadap hidup kita, terhadap pergumulan kita, tak satu pun manusia yang bisa menyelaminya, yang bisa menyelidiki keputusan-keputusan apa yang Tuhan lakukan atas kita. Termasuk keputusan saudara-saudara ada di sini. Manusia mungkin mengatakan keputusan karena kamu ada di sini, karena kejahatan. Tapi kita tidak tahu, seperti kita dalam kesaksian Bapak tadi, tidak selalu kamu ada di sini karena kamu memang ada di sini karena kejahatan. Tetapi di balik semua itu adalah satu keputusan Tuhan untuk membawa kita semua kembali ke jalannya, berdoa kepadanya, dan mengakui Dia Tuhan atas hidup kita. Amin. Jadi tak ada seorang pun yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Jangan ajarin Tuhan harus begini dan harus begitu. Cocoknya saya harus begini, seharusnya Tuhan harusnya begini. Manusia tidak pantas memberikan masukan atau pikiran-pikiran kita kepada Tuhan. Ya, sebagaimana dengan tema bahwa Yesus di dalamku menjadikan aku hidup. Ya, di ayat tadi dikatakan yang terakhir, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata segala sesuatu ini termasuk organ tubuh yang sangat vital dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Apa itu? Jantung, paru-paru, otak, darah kita. Jantung itu yang menyemprotkan, yang memompa seluruh aliran darah, seluruh darah ke seluruh tubuh kita, saudara. Jantung. Paru-paru itu mengalirkan oksigen dalam seluruh darah yang disemprotkan jantung tadi. Otak itu yang akan membuat segala sesuatu yang sistematis berjalan, seperti jantung, detak jantungnya sistematis, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama.
mengatur bagaimana paru-paru menyemprotkan oksigen ke dalam aliran darah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau salah satu organ yang vital ini terganggu, maka kita lemah. Benar ya Pak? Kalau jantung kita terlambat menyemprotkan, mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh, maka bisa stroke, ya, bisa dan lain-lain. Kalau paru-paru kita terhambat mengalirkan oksigen dalam darah kita, ini luar biasa. Gak bisa nafas Pak. Kemarin saya berdoa untuk satu orang, saya kasih saksiannya, satu orang perempuannya, dia hidup berkehidupan, berkelimpahan, jabatannya sangat luar biasa, ya. Tapi Tuhan izinkan paru-parunya bolong. Bingung saya, merokok tidak, tapi paru-paru bisa bolong di sebelah kiri. Kemudian paru-paru itu dibor dari belakang karena dia sesak. Ketika paru-paru bolong Pak, yang disemprotkan itu jadi masuk angin, dia nggak bisa bernafas. Karena yang harus disemprotkannya, harus disalurkannya adalah oksigen. Dia hirup oksigen, oksigen yang dia hirupkan itu harus dialirkan melalui aliran darah. Tapi bolong sebelah, sehingga harus dilubang paru-paru untuk bisa dikeluarkan udara. Oksigen berarti karbon dioksida yang kedua ya Pak ya. Itu yang harus dikeluarkan ya. Kemana-mana udah Pak, uang udah habis banyak-banyak. Tapi gak ada yang bisa menang kalau paru-paru itu Pak, sedikit yang lubang. Kemudian segala vitamin, segala antibiotik yang mahal-mahal dia sudah dimasukkan. Apa yang terjadi? Apakah sembuh? Tidak. Belum lagi paru-paru kanannya Pak, dibor lagi kan. Saya lihat tabung untuk tempat pertukaran udara yang kiri dan kanan masih bisa hidup. Saya bilang kalau imanmu percaya, maka paru-parumu yang berlubang itu akan tertutup. Saya lupa bilang sama Pak Simon ya, Pak Simon, Ibu Epianti bangun itu selalu ada di rumah saya setiap hari. Amin. Dan saya begitu senang mendengarkan kesaksian Bapak. Doa kita dijawab. Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Selalu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi kepada ini? Dia bilang ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman-Nya berkata, apa yang dikatakan Yohanes 6 ayat 63, Yesus sendiri katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sekalipun hancur badan kita oleh karena penyakit, oleh karena apapun, Yohanes 6 ayat 63, oleh karena apapun kita nggak boleh patah semangat. Tapi firman Tuhan, daging itu nggak berguna karena itu akan kembali menjadi tanah dan debu. Yang terpenting adalah roh dan jiwa kita, karena itu akan kembali. Siapa yang di dunia ini bisa mempertahankan tubuhnya bisa ratusan tahun? Nggak ada, kecuali memang diangkat Tuhan hidup seperti Henokh, seperti Elia, utuh tubuhnya diangkat. Saudara yang dikasih Tuhan,
Karena segala sesuatu daripada Tuhan. Bahkan tadi organ-organ vital itu daripada Tuhan, yang tak satu pun bisa menyelesaikan dengan uang seberapapun, karena dia di dalam. Jantung, paru-paru, hati, otak, tak bisa. Kalau kau mengalaminya seperti Bapak ini mengalami stroke, hanya Tuhan disembuhkan. Benar. Bukan karena banyaknya uang, tapi di lapas ini yang menyembuhkan. Di lapas ini kalau lepas sana. Di lapas ini apa hutan? Hutan. Di sini udah kena juga. Ya, pokoknya intinya di hutan atau di lapas. Yang seharusnya itu akan sembuh dengan peralatan yang super canggih, betul Pak? Dengan obat-obatan yang sangat mahal. Kalau perlu ke dokter terawan di Jakarta bisa sembuh. Tapi oleh kuasa Tuhan yang vital itu, organ tubuh yang sangat luar biasa vital itu, bisa selesai bersama Tuhan. Bagaimana dengan organ vital dalam rohani? Itu masih turun. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana organ vital dalam kerohanian kita. Mungkin kalau kau flu, nggak bisa bangun, malas bangun, mata berair, nggak bisa bangun. Dikasih obat demam itu apa namanya, Panadol, mungkin sembuh. Tapi bagaimana kerohanianmu ketika dia anjlok sakit? Ketika keputusasaan melanda kita, ketika kita merasa tak berguna dan merasa sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, organ vital yang jantung dan lain-lain tadi saya sebutkan tadi, itu pun bisa disembuhkan Tuhan. Kalau obat untuk organ vital rohanimu sedang bermasalah, jangan kemana-mana, jangan ke narkoba, jangan ke judi, jangan ke rokok, jangan ke minuman keras. Engkau akan semakin sakit. Itu sebabnya sekarang ini dokter jiwa laku keras. Pak, ini sudah akhir-akhir zaman, sudah sangat dekat dengan kedatangan Yesus. Kenapa? Bapak bisa dengarkan di TV ya, orang semakin gila Pak, gak punya kasih. Baru semalam saya dengar, bahkan kita bicarakan sama Susan, pilih saya, istrinya lagi nyanyi-nyanyi rohani. Dia 3 berkali-kali, luar biasa, dan semua orang nonton karena live. Gak ada lagi takut. Karena apa? Iblis sedang mengeluarkan sekeras-keras, sekuat-kuatnya tenaganya Pak, untuk mencari jiwa. Bukan tubuh yang dicari Pak, jiwa. Karena kita selesai di dunia ini hanya 70, paling banyak 80 tahun. Tapi jiwa kita Pak, ribuan, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang mau direbutnya. Mau direbutnya jiwa kita untuk dibawa ke neraka. Tapi kalau jiwa kita diselamatkan bersama Yesus, kita pun selama-lamanya di surga. Amin. Amin. Sekarang pilihan Tuhan tidak pernah memaksa Pak. Jangan kita merasa nyaman, enak, santai. Hari ini kita tidak tahu ada, besok kita tidak tahu bagaimana kita. Apalagi usaha, apalagi menghabiskan tahun ini, kita tidak tahu Pak. Berjaga-jaga kata Tuhan. Waktu-waktu ini sangat jahat kata Tuhan. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai selesai waktu kita tidak bersama Yesus. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, organ vital seperti jantung dan paru-paru dan otak tadi, itu adalah modal dari Tuhan untuk kita melakukan segala kegiatan kita, termasuk kita beribadah hari ini. Modal, artinya modal. Loh, kalau tiba-tiba jantungmu bermasalah, gak mungkin kau bangkit dari tempat tidurmu, gak mungkin ada di sini. Atau tiba-tiba kau sesak napas, pasti dilarikan ke klinik, tidak mungkin ada di sini. Jadi kalau kita yang ada di sini bisa menikmati hadirat Tuhan, itu modal. Apapun kegiatan kita. Jadi kalau kau habis dari sini mau melakukan kejahatan, mau berjudi, mau segala macam, pikir kau lakukan itu karena kau dikasih modal sama Tuhan. Modalmu itu bukan kau punya.
Itu sebabnya Tuhan minta kita dikasih modal. Pakailah modal itu untuk segala aktivitas kita, untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Jadi begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau hari ini kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan, renungkan. Terima kasih kasih kesempatan sama saya, Tuhan. Terima kasih. Jangan pikirkan dosamu. Karena Tuhan sudah selesai ketika kita datang sama Tuhan bertobat, saudaraku. Tuhan gak tanya. Jadi jangan terintimidasi oleh dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya. Yesus di dalamku berarti Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan rohani kita dan tujuan hidup kita, sehingga kita hidup terarah dan lancar, ya. Jadi harus berubah konsepnya, ya, konsep berpikir. Ketika begini, ketika kita melakukan kejahatan, pikirkan bahwa kita pakai modal. Tapi ketika kita mengalami masalah, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, sakit, penyakit, pikirkan bahwa engkau tidak sendiri mengalami menjalani itu. Engkau bersama Tuhan. Tuhan ada sama kita. Yesus sudah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penghibur kita. Jadi ketika kita sedih, ketika kita putus asa, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersamamu yang ikut bersamamu dalam kesedihanmu, yang ikut bersamamu dalam kemiskinanmu, yang ikut bersamamu dalam keputusasaanmu. Dia menemani kita melewati badai itu sampai kita menjadi pemenang. Karena Tuhan mengatakan kemenangan itu akan menjadi milik kita bersama Tuhan. Kita pasti menang, tapi menjalani susahnya itu kau tidak sendiri. Tidak akan ada seorang pun bersama Tuhan sendiri melewati badai itu. Jadi makanya orang yang merasa putus asa dan loncat dari atas ketinggian dan bunuh diri atau menggantungkan dirinya, dia mengandalkan kekuatannya. Dia pikir tak ada lagi jalan keluar. Udah nggak ada lagi, kayak mana aku menggairahkan tamu ini. Malulah aku. Apa kata dunia? Bagaimana itu hancur semuanya. Dia nggak tahu. Dia pikir dia bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau dia pikir, kalau dia ada di sini atau kita ada di sini, tahu bahwa di dalam lembah yang paling kelam sekali itu Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Dia jalan bersama kita. Di dalam kesusahan kita itu dia jalan bersama kita, menuntun, mengarahkan kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga ketika kita mampu melewatinya, maka bersama Tuhan kemenangan itu menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Yohanes 6, ya. Jadi ada juga orang yang ikut Tuhan, melayani, bahkan ada yang rajin ke gereja. Mungkin kalau di luar sana, kan di luar sana juga banyak orang seperti itu, ya. Tuhan itu nggak bisa kita bohongi. Apapun motivasinya, ya. Kalau bersama Yesus kita pasti berhasil menjalani hidup, ya. Kita harus pastikan bahwa motivasi kita mengikuti Yesus itu seperti ada, ya, seperti apa. Jangan seperti di Yohanes 6 juga, ya. Ini tentang mujizat yang dilakukan Tuhan, mujizat pelipat gandaan makanan, ya. Dia dalam begitu banyaknya orang rombongan mengikuti Yesus, dan Tuhan memperlihatkan mujizat dengan ribuan orang, bahkan di perhitungan ada 5.000 laki-laki yang besar-besar. Mana mungkin laki-laki yang besar-besar itu makanannya sedikit, pasti banyak makanannya, Pak. Tapi Tuhan mendemonstrasikan mujizat. Dia berikan semua makanan secara cukup, kenyang, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Demonstrasi ini dilihat mata semua. Bahkan ada sisanya 12 bakul, Pak. Satu orang aja mungkin 5 roti 2 ikan kurang, ya. Tapi dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan mendemonstrasikan pelipat gandaan mujizat untuk makanan, Pak. Makanan, kebutuhan dari kita. Dan ketika mata ribuan orang melihat terjadinya kejadian seperti itu, mereka berbondong-bondong mengelilingi Yesus,
Untuk apa? Untuk kayak seperti ini barang mahal. Ini menjadi dieluk-elukan. Saya pikir kalau di sini terjadi mujizat, ya, di sini pun menjadi BPK untuk semua orang. Contoh dalam mengenai BPK. Ya, ini saya buat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat tisu ini. Saya lempar ke atas, maka BPK akan tersedia untuk semua. Dan tersedia aja. Apa pikiran mengenai saya? Mujizat. Iya, mujizat. Apa pikiran mengenai saya? Hebat. Tiap hari orang langsung datang. Jangan kemana-mana, kalau pergi kurung ke ruangan ini, biar jangan keluar ya. Supaya tiap pagi siang sore kita ada BPK. Nah, begitu Yesus. Ya, gitu. Ya. Ya, begitulah Yesus. Bayangkan, 5.000 orang makanan cukup. Dikepung Yesus. Jangan makan Yesus. Ayo jangan makan, nanti malam lagi makan kita makan. Biar dia kuat. Tapi Yesus tahu motivasi setiap itu lainnya orang. Karena mereka hanya perlu mujizat untuk makanan saja, bukan Yesusnya. Sehingga Tuhan katakan di Yohanes 6 ayat 26, Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Yohanes 6:26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda ini ya, melainkan karena kau telah makan roti dan kenyang. Jadi motivasi setiap orang itu yang pada saat itu kepada Yesus adalah supaya kenyang. Yang penting ikut Yesus, ada makan, ada roti, ya kenyanglah. Begitu juga kita diperhadapkan saat sekarang. Yang penting ikut Yesus, katanya Yesus pokoknya enak, semua lengkap, Tuhan cukupkan. Nah, ketika kau cukupkan Tuhan, kau tinggalkan Tuhan. Padahal ketika kita tidak dicukupkan, bukan Tuhan tinggalkan kita. Tuhan mau melihat kita seberapa cinta kau anakku terhadapku. Apakah kau hanya mau berkatku saja? Apakah kau hanya mau makanan itu? Bukan aku, padahal akulah sumber makanannya. Yohanes 6 ayat 35 ditegaskan Yesus lagi, Akulah roti. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Yesuslah roti hidup yang membuat kita hidup. Hidup bukan hanya jasmani kita, saudara. Kalau hidup hanya jasmani kita, kau lihat besok-besok kau lihat wajahmu. Kalau ketika kau hidup karena kau kenyang makan siang, pagi, siang, malam lengkap, kau lihat wajahmu saat itu. Tapi ketika wajahmu kau lihat, kau dikenyangkan rohani karena Yesus ada dalammu. Beda. Wajahmu penuh kasih, wajahmu penuh dengan senyum, wajahmu lembut. Makanya coba lihat orang-orang yang bersama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, lebih keren wajahnya, lebih keren fisiknya, lebih berwibawa ketika dia dikenyangkan dengan rohani itu. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam dia. Amin. Dan kita saat ini, saudaraku, apapun persoalanmu, apapun kendalamu, apapun ketidakpuasanmu, karena kau belum mendapatkan apa yang kau minta, percayalah, berjalan bersama Tuhan, maka engkau akan hidup. Bukan hanya jasmanimu, tapi jiwamu hidup, rohanimu hidup, semangatmu tidak patah, dan ada harapan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Tuhan akan membawa naik terbang tinggi bagai Raja Wali untuk melintasi semuanya. Amin. Amin. Yang satu lagi. Tak terbatas kuasamu. Ayo. Saudaraku, Tuhan itu mengasihimu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita